warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang JTV Malang. Hari ini saya sedang berada di gedung DPRD Kota Malang dan narasumber kita hari ini juga sangat luar biasa sekali pemirsa. Ada Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, langsung saja kita sapa Bapak Haji Fathol Arifin. Assalamualaikum Abah Fathol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Abah? Alhamdulillah Mbak Indah, sehat walafiat. Dan untuk narasumber kita yang kedua pemirsa ada Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang. Langsung saja kita sapa Bapak Ahmad Wanedi. Assalamualaikum Abah Wanedi. Waalaikumsalam Mbak Andara. Assalamualaikum pemirsa Mereka sekalian. ini mengantarkan bincang-bincang kita ini semakin hangat perbincangannya ya Pak ya. Nah, kita di sini nanti akan berbincang selama 60 menit dengan tema anggota Dewan Membangun Kota Malang dan subtemanya adalah pembangunan perkotaan bebas kemacetan. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Abah Fathol Arifin. Nah, ini sebetulnya apa saja sih ruang lingkup dan tugas dari Komisi C nih, Pak? Begini Mbak Indah, Komisi C ini kebetulan komisi yang membenahi lebih banyak pada infrastruktur. Mulai dari perencanaannya yang ada di Bapeda sampai pelaksanaan di masing-masing BD sampai pada finishing di Komisi C, sehingga kami lebih banyak pada bidang infrastruktur. Baik. Lalu mungkin dari Abah Wanedi ada yang mau ditambahkan tentang tugas dari Komisi C, Mbak? Jadi apa yang disampaikan Abah Fathol, kebetulan ketua kami di Komisi C, memang benar adanya. Komisi C tentu mengawal beberapa problem Kota Malang, utamanya terkait dengan infrastruktur beserta turunannya. Infrastruktur dalam hal ini Kota Malang adalah mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Di situ kita mulai merencanakan apakah anggarannya bagaimana, karena fungsi kami di situ menetapkan anggarannya, melakukan pengawasannya, menerbitkan peraturannya, menetapkan peraturannya. Itu tugas kami. Teknis pelaksanaannya ada di masing-masing OPD. Apakah nanti kita tinggal awasi apakah pelaksananya sesuai dengan yang direncanakan, baik anggarannya maupun pelaksanaannya. Berarti untuk pertanggungjawaban infrastruktur ini tanggung jawab dari Komisi C begitu betul, ya? Betul. Oke, lalu untuk mitra kerjanya ini siapa saja? Mbak, mungkin Abah Fathol? Mitra kerja ada 5. Satu Bapeda, Ya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Bapeda ya? Iya, Bapeda. Okay. Kemudian DPO PRPKP. Yang kaitannya infrastruktur total dari sana. Kemudian DLH, Dinas Lingkungan Hidup. RTH pertamanan di sana juga, kemudian di sub yang kaitannya kemacetan nanti, kemudian Badan Layanan Pengadaan BLP. Itu mitra kerja kami. Oke, selanjutnya wewenang apa saja yang dimiliki oleh Komisi C dalam rangka menjalankan fungsi kedewanan? Mungkin dari Abah Wanedi? Ya, sebelum pekerjaan itu dilakukan, dilaluilah kegiatan kita melalui penetapan yang namanya APBD. Apa yang akan dilakukan satu tahun ke depan terkait dengan anggaran yang sudah kita tetapkan. Lalu berikutnya tentu proses selanjutnya seperti yang disampaikan apa tadi. Masuk ke bagian lelang ada BLP. Terkait dengan pekerjaan yang ada di masing-masing OPD infrastruktur, ada yang di DPU, PR, PKP, dan yang lain-lain begitu. Nah, sebenarnya itu yang bisa kami pastikan terkait dengan penetapan anggarannya. Lalu berikutnya, dalam satu berikutnya ada juga yang namanya PAPBD. Ada kegiatan-kegiatan karena ada perubahan, mungkin ada tanda petik di lapangan, tidak ada kesesuaian atau apa, atau mungkin ada sisa anggaran. Karena lelang biasanya kan lelang diatur sesuai dengan regulasi, ada sisa lelang. Nah, itu yang bisa digunakan kembali di PAPBD, biasanya jatuh pada bulan September, Oktober, November. Untuk tahun depannya. Untuk tahun berjalan. Nah, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di akhir masa bisa Desember seluruhnya akan. Nah, berikutnya apakah anggaran itu tersisa apa enggak? Nah, setelah semua sisa namanya ada silpa. Silpa itulah yang juga akan digunakan kembali untuk di tahun berikutnya. Sambil kita evaluasi, karena pembangunan di Kota Malang
itu juga harus mengacu pada RPJMD-nya wali kota yang tertuang di dalam APBD. Nah, tentu kita lihat problem Kota Malang apa. Problem Kota Malang yang utama macet dan banjir. Nah, sehingga kalau kita konsentrasi kepada macet, nah disitulah nanti kita akan melakukan penekanan. Berapa anggaran yang digunakan untuk mengatasi proses kemacetan. Bukan hanya macetnya tapi infrastruktur jalannya. Apakah bisa di tahun berjalan itu ada pengembangan perluasan infrastruktur sehingga yang tadinya sempit agak melebar. Nah, problem Kota Malang yang utama jelas problemnya macet, tumbuh kembangnya kendaraan yang barangkali tidak bisa kita batasi karena regulasi yang mengatur itu juga belum ada. Berikutnya perkembangan infrastruktur yang amat sangat sulit karena di daerah perkotaan. Sehingga inilah yang barangkali menjadi PR kita bersama, termasuk kepala dan kita Komisi C sebagai mitra dinas OPD terkait. Oke, lalu tadi disebutkan bahwa ada kesulitan untuk pengembangan infrastruktur. Mungkin bisa dijelaskan kesulitannya itu apa saja? Gini, semua ini muaranya kepada yang pertama goodwill-nya Pemkot selaku eksekutor. Ketika mereka sejak awal sudah betul-betul merencanakan pembangunan sesuai yang real ada di lapangan, dibutuhkan masyarakat, dan memang betul itu yang dibutuhkan, berapapun anggaran kami bisa backup. Kami tidak pernah menghalangi, mengurangi, apalagi sampai mencoret semua bentuk pengajuan yang murni untuk kepentingan masyarakat. Yang jadi masalah seringkali banyak program pembangunan yang masuk itu yang kadang malah mengalahkan yang memang program prioritas. Itu yang seringkali Lalu kami ketegasan alami. dari DPRD-nya sendiri seperti apa, Bah? Tetap prioritas kami utamakan, yang prioritas. Makanya kan proses keberlangsungan pembangunan mulai musrembang, kami sudah woro-woro kepada Bapak Lurah agar yang diresum di kelurahan yang murni memang usulan RT dan RW yang memang real kebutuhan masyarakat. Sesuai kelurahan kami juga nekan Pak Camat, jangan sampai mencoret yang memang real kebutuhan yang ada di bawah. Masuk musrembang kota juga demikian, kami kawal terus mulai bawah sampai yang paling atas. Jadi kalau bicara kesulitan, ya memang lebih kadang karena keterbatasan anggaran. Yang kedua karena ya goodwill kelompok sebelah selaku eksekutor terhadap seluruh proses pembangunan di Kota Malang itu. Oke, baik. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi, kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang JTV Malang.